Bapa, hanya Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau kekuatan kami, dan itu merupakan satu sukacita yang besar yang ada pada kami. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dengan Roh Kudus yang sudah ada pada kami akan mengerti firman-Mu yang sebentar kami akan dengar dengan kekuatan kuasa kebangkitan Kristus yang sudah diberikan kepada kami. Kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dengan berkat yang Tuhan sediakan ketika kami tertidur tadi malam, pagi ini kami terima. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya akan berkat Tuhan pagi ini, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Berbahagia bagi kita semua yang hari ini kita didapati tetap setia untuk beribadah. Datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu adalah merupakan juga salah satu bukti pengakuan kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu tentang hidup kita. Amin. Kita percaya Dia berkuasa. Dan sekaligus dengan kehadiran kita beribadah pada Tuhan, itu juga bukti, salah satu bukti bahwa kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan kita tanpa Tuhan. Amin. Benar gitu ya? Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana ketika kita sudah datang kepada Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Ada? Ada? Kemudian mungkin kita bilang, wah saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya belum berbahasa roh. Kalau gitu Roh Kudus belum ada. Saudara, dipenuhi Roh Kudus berbeda dengan Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidup orang percaya. Setiap orang percaya, Roh Kudus dimeteraikan atasnya. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya. Dan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidupnya kemudian penuh. Kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi setiap kita yang walaupun belum bisa berbahasa roh, saudara, sudah ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang akan membuat kita mengerti firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membuat kita sadar akan kesalahan. Roh Kudus itu yang akan membuat kita terhibur dari duka cita. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu juga yang membawa saudara dari rumah ke tempat ini. Sekarang kita sudah ada di tempat ini. Mari izinkan Roh Kudus mengendalikan, menguasai setiap kita. Dia yang akan memberikan satu pengertian. Jangan keraskan hatimu. Amin. Lakukan, dengarkan, aminkan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, walaupun mungkin kita bilang, aduh, mana bisa ya? Mungkin nggak ya? Kita katakan mungkin dan pasti bisa. Dengarkan apa yang Roh Kudus bilang. Ikuti apa yang Roh Kudus katakan, yang Roh Kudus pimpin, lakukan apa yang dari Tuhan. Saudara dan saya pasti akan dapat sesuatu yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Di minggu-minggu lalu kita sudah dengar ketika kita merayakan juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita, kemudian kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, dengan apa?
Kita ingat kata-kata Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan tahu bahwa hidup di dunia untuk kita hidupi, jalani, itu memang tidak mudah. Tetapi Tuhan kasih cara untuk menghadapi itu, yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga, supaya ketika masalah itu datang, kita tidak jatuh di dalam pencobaan yang dilakukan, yang diberikan, yang disodorkan oleh dunia ini, dan iblis juga bermain di dalamnya. Ya, dan supaya apa? Kita tetap tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Doa, berjaga-jaga, itu caranya. Namun, saudara kekasih, apa yang ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan. Dan semua kita, saya yakin semua sudah sering berdoa. Dan ada doanya yang terjawab, ada yang dijawabnya cepat, ada yang dijawabnya agak lambat menurut kita ya. Ada doa yang belum terjawab, dan ada doa yang tidak terjawab. Kemudian kita pikir-pikir, gimana ya, kok doa yang lalu kok kayaknya cepleng gitu. Begitu doa langsung didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Kok doa yang lalu ya dijawab, tapi ya menurut saya agak lambat sih walaupun dijawab. Pengalaman kita lagi, kok doa kita sampai hari ini bertahun-tahun nggak dijawab-jawab. Kita mulai selidiki apa caranya, apa bedanya, apa, nah seperti itu ya. Dan mau tahu jawabannya? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja? Atau mau tahu sekali? Mau tahu berkali-kali? Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini satu pertanyaan. Atau memberi ular jika ia, anaknya itu, meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi ini adalah satu pernyataan terlebih, lebih lagi, atau sinonimnya masakan ya. Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Jadi Bapa kita di sorga, Allah kita. Bapak ini bukan pengertian ini papahnya Tuhan Yesus ya, tetapi karena Yesus lahir dari seorang wanita, seorang anak darah yang tidak bersetubuh dengan pria lain, dan yang dikandung itu kemudian dilahirkan. Dan banyak orang bertanya, kalau bukan anaknya Yusuf, anak siapa? Karena yang menanyakan ini manusia, maka Allah menjawabnya juga dengan persepsi manusia. Anak Allah. Anak Allah, kalau
kalau ini anak Allah, Allah berarti bapaknya. Bukan berarti Allah punya anak dan Allah Bapa, Allah itu papahnya Yesus, tidak. Karena dalam konteks persepsi pertanyaan manusia, jadi Yesus ini yang dikandung oleh Maria anaknya siapa? Bukan anak Yusuf, tapi anak siapa? Ya, kalau Olive, ini Olive Tanjung, Olive Boru Tanjung, anaknya siapa? Anak siapa? Anak Bapak? Yesus dikandung di dalam kandungan Maria, bukan anak Yusuf. Jadi anak siapa? Dan sebelumnya diberitakan bahwa kandungan Maria yaitu dikerjakan oleh Roh Kudus. Anak siapa? Anak Allah, bukan manusia. Nah, kemudian manusia, oh berarti bapaknya Yesus ini adalah Allah, itu adalah Bapa. Dan Yesus bicara kepada manusia juga dalam persepsi konteks pikiran manusia, Bapakku yang di sorga. Mengerti ya? Oke, sekilas itu keluar dari konteks ini. Jadi katanya, jika kamu yang jahat di mata Tuhan, manusia tidak ada yang baik, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, Allah yang kita kenal di dalam Yesus yang menjadi perantara menghubungkan manusia dengan pencipta kembali melalui Yesus, melalui kematian Yesus, kebangkitan, kenaikan. Dan siapa yang percaya, dia menjadi anak-anak Allah. Ya. Jikalau katanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu kita bilang, saya sudah minta. Tapi kok yang lalu dijawab, yang sekarang kayaknya agak telat. Saya sudah minta, kok belum juga didapat. Saya sudah apa katanya? Ketuk. Udah kayak orang ngetuk pintu berulang-ulang. Kok pintu nggak dibuka-buka? Kita mulai bertanya-tanya, mungkin ada sesuatu yang salah. Ya. Saudara kekasih, doa yang seperti apa yang dapat menarik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita? Seperti Yakobus katakan pasal 5 ayat 17. Minggu lalu sudah disampaikan juga. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia sama seperti kita? Sama. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Pertanyaannya, sudahkah saudara sudah sungguh-sungguh berdoa? Ini menjadi satu pertanyaan. Sudah sungguh nggak? Sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh masih dalam tanda tanya. Sungguh-sungguhnya karena percaya kepada Allah, kepada Tuhan, atau sungguh-sungguh karena takut permasalahan tidak terjawab? Serupa, tapi tidak sama. Ini juga salah satu penyebab kenapa doa kita tidak dijawab. Sungguh-sungguhnya sudah, berdoanya sudah, sungguh-sungguhnya sudah. Tapi basic ekspresi sungguh-sungguhnya ini, sungguh-sungguh masih dalam tanda tanya. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup, atau sungguh-sungguhnya karena kita ingin cepat dijawab dan karena takut tidak terjawab? Sama ya sungguh-sungguhnya ya. Sekarang introspeksi diri. Adakah doa kita ini sungguh-sungguh yang mana? Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi Elia itu manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Dia sudah berdoa, dia sudah bersungguh-sungguh. Maka kita juga harus bersungguh-sungguh.
Dasar kesungguhannya apa? Kesungguhannya itu apakah berbeda dengan kesungguhan doa yang kesungguhan kita dalam berdoanya Elia dengan berdoanya kita? Adakah yang berbeda? Kalau tidak terjawab, pasti berbeda. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan berikutnya, nanti ya, 2, 3, dan 4. Yakobus pasal 4 ayat 2, firman Tuhan begini, kamu mengingini sesuatu, betul nggak? Ada banyak keinginan kita ya, oh banyak banget, walaupun nggak perlu kita pengen, gitu ya. Kayak ibu-ibu kalau ke mall, dia membeli sesuatu yang dia ingini, bukan sesuatu yang dia butuhkan. Begitu lihat big sale 70, weh, berebut. Oh ini bagus, wah, terus masuk lagi. Begitu sampai rumah, untuk apa ya? Ya, begitu ya. Kalau sudah namanya big sale, kita mengingini, kita membeli sesuatu. Dan di dalam doa juga ternyata begini, kamu mengingini sesuatu. Pertanyaannya adalah apakah doa kita ini satu keinginan atau satu keperluan, kebutuhan? Ini akan membedakan. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Membunuh itu bukan cuma membunuh orang begitu, tetapi dia apa? Wah, jadi benci. Benci ini sama dengan atau identik dengan membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Jadi ada banyak keinginan kita, ada banyak yang kita harapkan bukan dari apa yang kita perlukan, tapi dari hal keinginan. Ingin ini, ingin itu, kemudian nggak memperolehnya, kemudian membunuh. Oh, iri hati, tetangga beli ini, saya kok enggak. Yang sini baru beli ini, kok saya nggak bisa. Akhirnya apa? Kemudian gosip sini sana. Dia iri hati kepada kanan, kiri, depan, belakang. Terus apa? Bertengkar. Terus apa? Berkelahi. Dengan pertengkaran, dengan membunuh, dengan iri hati, dengan berkelahi, mendapatkan apa yang diinginkan. Firman Tuhan bilang apa? Tidak memperolehnya. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi ingin sesuatu tetapi nggak berdoa. Inginnya sih iya. Oh, mungkin kita bilang, oh enggak, saya itu bukan keinginan tapi keperluan. Oke. Mungkin keperluan, kebutuhan. Berdoa enggak? Ada banyak di antara kita membutuhkan kebutuhan kita ini terpenuhi, tetapi untuk berdoa kayaknya males ya. Berdoanya cukup 5 kali. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan sore, mau tidur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Hari ini saya mau beraktivitas dalam nama Yesus, amin. Terus makan. Tuhan Yesus terima kasih. Terus makan siang, terus makan sore, dan William mau tidur lagi. Tuhan, saya mau tidur. Seringkali kita jadikan Tuhan itu seperti pembantu untuk menyediakan segala sesuatu. Jadikan Tuhan itu menjadi bodyguard untuk menjaga kita. Tuhan Yesus itu dijadikan sebagai babysitter untuk merawat, suster untuk merawat, dokter untuk menyembuhkan, apalagi jadi bank dunia untuk mencukupkan, menyediakan duit, gitu ya.
begitu lambat dikit ngambek. Tapi hari ini kita akan lihat bagaimana doa kita, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan menyampaikan sesuatu. Bukan hanya meminta atas kebutuhan, tetapi mari akui Dia sebagai penguasa tunggal. Kalau memang bukan Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, saya nggak mau. Karena yang jalan dari Tuhan adalah lurus, yaitu melakukan firman Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan. Jawaban di luar Tuhan, di luar firman Tuhan, ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ikuti jadi babi ngepet, ikuti piara tuyul. Nggak tahu bener apa enggak tuh ya, tapi itu cerita rakyat yang katanya bener. Kemudian nggak dapat jodoh, pergi ke Marongge. Tahu Marongge? Tempat cari jodoh di Kadipaten ke kiri. Saya pernah ke sana, tapi bukan untuk cari jodoh. Ya. Saya tahu baru hari itu. Ya, saya diundang oleh seorang karyawan bank. Dia menikah di sana di Marongge. Ya ampun Tuhan, jalannya waktu itu ya, sekarang bagus. Begitu pulang dari sana, 4 ban mobil saya begitu pas jalan di jalan raya itu gluduk ya begini saudara. Rusak tuh pelek 4 biji. Dari mana? Oh, Marongge. Tapi ke sana bukan cari jodoh. Saya sudah dapat jodoh waktu itu. Ya saudara, ke Gunung Kidul bisa. Ke Cirebon ada, ke Cirebon arah Indramayu. Ada juga tempat pemujaan di sana. Banyak kalau mau. Ada yang mau? Tanya alamatnya ke saya. Saya tahu bukan karena saya pernah ke sana ya, tapi kata orang. Dijawab? Ya nggak tahu dijawab apa enggak. Tapi yang saya tahu, ketika kita datang minta kepada Tuhan, pasti dijawab. Dan ujungnya tetap keselamatan. Ya. Jadi sungguh-sungguhnya hanya datang kepada Tuhan, dan kita hanya percaya kepada Tuhan sajalah yang bisa menjawab saya dan tetap membuat saya ada di dalam pemeliharaan kebenaran. Ya. Coba katanya, membunuh, iri hati, bertengkar, berkelahi, ribut-ribut. Udah gitu nggak doa lagi. Terus doa sudah, tapi kok tetap nggak dijawab. Katanya mintanya udah bukan cuma ini, bukan cuma minta pelan-pelan, teriak. Ya, nggak dijawab juga. Ya, kita akan lihat. Ada kemungkinan doa kita itu salah. Kita ingat peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus bilang, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Yesus berdoa, lalukan cawan ini daripadaku, bukan berarti Yesus takut mati. Bukan Yesus takut disalib. Bukan Yesus takut, ya, atas kematiannya. Tidak, karena dia tahu kalau dia mati hanya 3 hari. 3 hari dia akan bangkit. Yang dia takutkan ketika dia mati, yang dia takutkan adalah kegoncangan iman dari murid-muridnya mengalami, menyaksikan kematian Yesus. Yesus takut murid-muridnya meninggalkan. Yesus takut murid-muridnya hilang harapan. Yesus takut murid-muridnya tercerai-berai. Yesus takut murid-muridnya merasa takut terancam. Itu yang Yesus takutkan untuk menghadapi hari esok. Yang ditakutkan adalah murid-muridnya akan